Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran kimia. Kali ini kita akan mempelajari tentang senyawa asam karboksilat dan ester. Senyawa asam karboksilat banyak sekali kita jumpai dan kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari, banyak tergantung pada asam-asam organik, asam-asam yang ada pada tumbuhan, kebanyakan semacam jeruk, kemudian mangga, apel, dan lain-lainnya yang berasa asam. Asam karboksilat ini adalah golongan asam yang pH-nya relatif tinggi, artinya dia adalah asam lemah. Kemudian ester juga demikian, banyak sekali kita jumpai pada bahan-bahan makanan kita, pada buahan, dan juga pada bunga, pada aromanya. Minyak wangi dan juga minyak pada hewan juga mengandung ester atau senyawa ester. Ya. Secara umum, asam karboksilat memiliki rumus gugus fungsi yaitu RCOOH. Jadi ada gugus fungsi karboksil COO dengan ujung hidrogen dan ekornya adalah alkil. Yang variasinya banyak sekali dari rantai pendek sampai rantai yang panjang. Sedangkan ester seperti atau mirip dengan asam karboksilat, tetapi hanya digantikan dengan alkil yang lain, bisa pendek dan bisa panjang. Baik, mari kita pelajari satu persatu. Asam alkanoat atau asam karboksilat. Jadi rumus gugus fungsinya tadi adalah RCOH. Kita pelajari dulu tata namanya karena asam alkanoat ini sangat relatif bervariasi dan banyak jumlahnya sehingga kita bisa mengenali dari namanya. Penamaannya sama dengan prinsip penamaan pada alkana kebanyakan dan juga pada senyawa gugus fungsi yang lainnya. Setiap kita menemukan senyawa karbon atau rantai karbon, kita harus memperhatikan rantai karbon yang terpanjang dan yang terbanyak cabang. Selain itu harus kita perhatikan gugus fungsi kalau dia senyawa gugus fungsi atau mengandung gugus fungsi. Pada asam karboksilat atau alkanoat ini gugus fungsinya adalah COOH. Baik, langsung kita ke contoh saja. Pada contoh ini ada rantai karbon, kemudian ada ujung atau gugus fungsinya adalah COOH. Ini adalah berarti asam. Di samping ada gugus yang lainnya, di sini ada Cl dan di sini juga ada CH3. Maka yang terpanjang dan terbanyak cabangnya adalah, kita lihat, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, ke kiri lurus 5, kalau belok hanya 4. Berarti yang dimaksud dengan rantai induk adalah yang lurus ini. Sehingga ada Cl di nomor 2 dan ada CH3 di nomor 3. Maka penamaannya nanti melibatkan, karena ini gugus asam, maka ada diawali dengan asam, kemudian jumlah C-nya ada 5, berarti pentana. Asam alkanoat namanya pentanoat. Kemudian gugusnya atau cabangnya sesuai dengan nomornya masing-masing. Sehingga kita sebut saja kloro nomor 2, metil nomor 3. Maka lengkapnya namanya adalah asam 2-kloro 3-metil pentanoat. Kemudian bagaimana dengan nama trivialnya? Nama trivial atau nama dagangnya diambil dari nama asam karboksilat, di mana karboksilat ini mengganti nama alkanoat. Kalau alkana berarti metana, etana, propana, dan seterusnya. Kalau karboksilat maka C1-nya disebut dengan nama lain yaitu formia. C2 asetat, C3 propionat, C4 butirat, C5 valerat, C6 kaproat, dan seterusnya. Maka nama untuk ini nanti adalah 1, 2, 3, 4, 5 berarti valerat. Hanya untuk Cl sama CH3 atau gugus atau cabang lainnya tidak menggunakan angka tapi menggunakan alfa beta. Dengan perjanjian bahwa alfa dimulai dari C nomor 2 dari gugus karboksilnya. Berarti ini alfa, kemudian metilnya di sini ada pada beta, maka namanya adalah asam alfa kloro beta metil valerat. Ya, jelas bukan? Nah,
Lalu kalau sudah jelas, sekarang coba kita berikan nama masing-masing contoh senyawa berikut. Ini agak terpotong, saya berharap tidak ada masalah di sini ya. Ini H3 maksudnya, kemudian ini adalah O yang sebelah sini. Baik, ini rantai karbonnya yang terpanjang atau induknya yang mana? 1, 2, 3, 4, 5 lurus. Kalau belok juga 5, berarti kita pilih. Kalau sama-sama 5, maka pilihlah yang cabangnya paling banyak. Kalau lurus cabangnya 1, etil, ini metil. Kalau belok, maka cabangnya hanya satu tempat, yaitu isopropil. Ya, maka rantai induknya berarti yang lurus saja. Nomornya dari mana? Nah, nomornya dari gugus. Gugusnya di sini berarti 1, 2, 3, 4. Maka etil ini nomor 3, 4 ini ada metil. Maka nama lengkapnya adalah asam 3 etil, 4 metil, pentanoat. Kalau trivialnya bagaimana? Tinggal ngubah saja. Pentanoat jadi valerat, angka 3 jadi beta, angka 4 jadi gamma. Jadi namanya adalah asam beta etil gamma metil valerat. Kemudian soal yang kedua, ini ada soal tetapi asamnya 2, kiri dan kanan, tempatnya sama, kebetulan jaraknya sama. Untuk yang 2 maka kita kasih nama dioat. Kalau nanti ada 3, apa kira-kira? Iya, trioat. Seperti pada alkohol ya, ada diol, ada triol, dan seterusnya. Nah, untuk ini maka ini adalah dioat. Nah, karena ini ada 2 tempat, maka nomornya diambil salah satu. Nanti prioritas sesuai dengan jarak cabang dan sebagainya. Tetapi karena ini sama, maka salah satu nomor 1, salah lain berarti nomor 3. Jadi 1, 2, 3. Maka nomor 1 ada OAT, nomor 3 ada OAT. Maka kita beri nama ini propana, ya propana, rantai karbonnya 3, di asam propana dioat, asam propana dioat, atau boleh disebut asam propadioat. Ya, begitu untuk nama-nama dari asam alkanoat atau asam karboksilat. Nah, bagaimana dengan sifat asam karboksilat? Sifat fisik asam karboksilat pada umumnya menyesuaikan dengan panjang rantainya atau suku rantai karbon. Semakin tinggi sukunya atau semakin panjang rantai karbonnya, maka wujudnya dari cair menuju padat. Titik-titiknya dari rendah menuju padat, menuju tinggi dan seterusnya. Kelarutnya dalam air juga demikian, semakin panjang rantainya, semakin sukar larut dalam air. Sifat kimianya karena bersifat polar dan ada ikatan hidrogen pada asam karboksilat, maka itu mengakibatkan sifat fisik tadi, semacam tingginya titik didihnya, kemudian semakin panjang semakin sukar larut dan sebagainya. Nah, sifat utama dari asam karboksilat adalah bersifat asam. Nah, karena sifat inilah asam karboksilat relatif reaktif. Bisa bereaksi dengan siapa saja. Karena asam karboksilat itu adalah asam, maka dia bereaksi dengan basa. Dengan basa, maka logam pada basa ini akan menggantikan posisi hidrogen pada asam. Maka jadilah garam. Misalnya Na menggantikan asam, jadilah natrium asetat. Sedangkan hanya keluar bersama OH dari basa menjadi H2O atau air. Kemudian reaksi yang kedua mirip dengan pada basa. Kalau ini LOH, ini ROH. ROH itu lambang dari alkohol, L itu alkil. Tetapi pada mekanisme reaksinya hampir sama, di mana ROH, R-nya akan menggantikan posisi H, sedangkan hidrogen akan
bertemu dengan OH menjadi H2O. Maka jadilah RCOOR. RCOOR ini adalah rumus untuk ester yang tadi di awal sudah kita singgung. Sebagai contoh, kalau saya punya asam propanoat dengan etanol, maka alkoholnya akan jadi alkil, propanoat bergabung dengan propanoat, jadilah etil propanoat, asamnya bergabung dengan OH menjadi H2O atau air. Nah, reaksi yang lain adalah reaksi substitusi juga, seperti dengan BCl5 ini, Cl-nya menggantikan OH. Kemudian NH3 Cl-nya, NH2-nya juga menggantikan OH. Kemudian dapat direduksi menjadi aldehid atau alkohol primer yang sudah kita perbincangkan pada bab alkohol kemarin ya. Jadi asam karboksilat kalau direduksi dengan hidrogen dengan katalis nikel dia akan menjadi aldehid. Kalau diteruskan akan menghasilkan alkohol primer. Ya, demikian seterusnya untuk reaksi-reaksi pada asam karboksilat. Ada reaksi itu juga dengan Cl2, Cl-nya tapi tidak menggantikan COH tapi mensubstitusi hidrogen ya. Masuk di sini. Nanti akan dikupas di mekanisme reaksi di perguruan tinggi ya, reaksi-reaksi ini. Namanya reaksi substitusi alfa. Kemudian reaksi dengan P2O5 juga terjadi. Kemudian yang spesifik adalah destinasi bersama beberapa atom atau basa. Dengan Na menghasilkan alkil yang dikurang 1 C-nya. Kemudian dengan NOH dia akan menghasilkan ether. Dengan natrium formia dia akan menghasilkan natrium oksalat dan H2O. Ya. Demikian reaksi pada asam karboksilat. Ada banyak reaksi menunjukkan bahwa asam karboksilat relatif mudah bereaksi dengan bereaksi lainnya, yaitu terutama dengan basa, dengan logam, dan juga dengan beberapa senyawa lainnya. Nah, bagaimana dengan kegunaan asam karboksilat? Asam karboksilat ini didapatkan dari alam, banyak dibuat dari ekstraksi bahan-bahan alam, digunakan untuk melarutkan lemak dan pembuatan ester. Ada asam formiat, itu digunakan dalam industri tekstil untuk menyamak kulit dan untuk menggumpalkan lateks pada industri karet. Kemudian ada asam astat, banyak digunakan sebagai bahan baku industri. Selain juga ada asam asetat yang digunakan untuk bumbu masak atau disebut dengan cuka makan. Yang satu ini cuka makan itu harus asam astat yang diproduksi dari fermentasi, bukan dari olahan pabrik petrokimia. Adapun asam karboksilat dapat disintesis melalui oksidasi alkohol primer dan juga dapat dari ekstraksi bahan alam yang berasa asam, bersifat asam seperti pada asam, pada buah asam, pada buah cermai, pada buah apel, pada buah mangga, dan juga pada buah jeruk yang mengandung kaya vitamin C. Dan juga pada hidrosis lemak juga akan menghasilkan asam, namanya asam lemak. Selanjutnya kita beralih pada ester atau alkil karboksilat. Alkil karboksilat memiliki rumus RCOOR. Ya, nama IUPAC-nya adalah alkil alkanoat, nama trivialnya alkil karboksilat. Penamaannya mirip, jadi ini adalah rantai karbon yang R yang kiri, yang ada alkanot CO-nya, dan ini adalah ada sisa alkilnya, yang sambung dengan O ini adalah alkilnya, yang dengan CO ini adalah alkanoatnya nanti ya. Baik, kalau begitu maka yang sambung dengan C ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ingat CO-nya harus dihitung C-nya. Berarti ada 5 pentanoat. Ya. Sedangkan sisanya yaitu sambungannya O ini ada 2 etil. Maka namanya etil pentanoat. Nah, nama trivialnya menyesuaikan saja. Jadi karena pentanoat itu nama trivialnya adalah valerat, maka nama trivial untuk senyawa ini adalah etil valerat. Berarti senyawa ini punya nama etil pentanoat atau etil valerat.
Coba sekarang bayangkan dan gambarkan di kertas kalian. Kalau saya punya senyawa ester berikut 1, 2, 3, 4. Propil etanoat, isopropil butirat, amid valerat, dan gliseril trisetiara. Yang ada kendala atau kesulitan nanti bisa chat langsung dengan saya. Baik, kita lanjutkan. Sifat-sifat dari ester. Ester punya sifat netral. Kalau asam tadi jelas asam, dia non-polar, beda dengan asam tadi yang polar. Ikatan hidrogennya sangat lemah dan dia mudah menguap. Dan jadi ini maka secara fisik ester itu punya aroma yang khas yang mudah tercium karena dia punya mudah menguap. Semakin tinggi sukunya, semakin sukar larut dan semakin tinggi titik didihnya. Lalu bagaimana dengan reaksi ester? Ester mudah bereaksi. Ada dua macam reaksi yang penting. Yang pertama adalah reaksi hidrolisis dan yang kedua adalah reaksi dengan basa, membentuk garam karboksilat. Reaksi hidrolisis dari ester akan menghasilkan asam karboksilat dengan alkohol pembentuknya. Karena tadi di bab sebelumnya kita bahas bahwa asam karboksilat dan alkohol akan menghasilkan ester, namanya reaksi esterifikasi. Jadi sesungguhnya ini adalah reaksi bolak-balik atau reversible. Kalau RCOR dengan air menghasilkan reaksi ini namanya hidrolisis, terpecah menjadi penyusunnya. Kemudian dengan basa, garam-garam akan menghasilkan garam karboksilat atau yang sering disebut dengan sabun. Pada pembuatan sabun biasanya dipakai lemak. Lemak dengan basa akan dihasilkan garam yang nanti bersenyawa antara logam dengan asam lemak. Jadi RCOL-nya, RC-nya ini adalah RCO-nya ini berasal dari asam lemaknya, kemudian L-nya dari basanya, kemudian sisanya adalah merupakan alkohol triol, yaitu gliserol. Sabun untuk membersihkan atau bisa untuk mencuci, sedangkan gliserol biasanya dipakai untuk bahan kosmetik atau untuk membuat bahan peledak. Baik, yang terakhir adalah penggunaan dan pembuatan dari ester. Ester berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi ester buah-buahan, ester pada lemak atau minyak, dan juga pada lilin atau wax. Lilin pada tumbuhan, bukan lilin sintetik. Kemudian ester selain diekstraksi dari bahan alam, juga dapat dibuat atau disintesis melalui reaksi esterifikasi atau disebut dengan ester buatan. Ester buatan sering disebut dengan essence. Ya. Essence yang dijual-jual di warung-warung ya, berupa minuman atau berupa bau-bau untuk makanan, itu adalah essence, yaitu ester yang dibuat secara sintetis. Demikian pembahasan kali ini tentang asam karboksilat dan ester. Selebihnya mari kita coba soal-soal berikut ini. Yang pertama, senyawa karbon memiliki rumus C5H10O2. Kita pikirkan C5H10O2 itu CN2NO2. Nah, ini rumus yang merupakan rumus umum dari asam karboksilat dan ester. Berarti pilihan yang harus kita pilih adalah asam karboksilat atau ester yang C-nya 5. Di sini ada asam valerat. Dan seterusnya. Kemudian nomor 2, asam karboksilat yang memiliki aldehyde adalah asam klorida. Kemudian hasil reaksi asam valerat dengan propanol apa? Asam valerat dan propanol kalau bereaksi akan menghasilkan ester karena ini asam dan alkohol. Propanol jadi propil, asam valeratnya asamnya
keluar tinggal valerat, berarti propil valerat. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian yang terakhir, reduksi asam valerat menghasilkan apa? Valerat itu asam, kalau direduksi akan menghasilkan aldehid, valeraldehid. Nomor 5, jenis asam karboksilat yang digunakan dalam industri karet apa tadi? Asam format. Ester yang beraroma khas buah apel, nah ini coba kalian cari di literatur. Aroma-aroma buah-buahan itu banyak mengandung ester dan juga aroma-aroma wangi pada bunga. Kemudian nomor 7, yang merupakan ester dari asam dan gliserol adalah, ya betul, lemak. Ya. Ester dari asam dan gliserol adalah lemak. Asamnya adalah asam lemak, menyebutnya nanti. Kemudian yang terakhir, hidrolisis metil asetat. Ya. Maaf, metil salisilat. Berarti salisilat dari asam, jadi asam salisilat. Metil dari alkohol, berarti metil alkohol atau metanol. Maka jawabannya adalah asam salisilat dan metanol. Ya, para siswa, demikian tadi pembahasan kita tentang asam karboksilat dan ester. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.